Waduh, gitu. kalian harus masa gini. Iya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel aku di video perdana juga ya, yang mengexposure kalau ternyata nih channelnya aku gitu. Apa kabar nih teman-teman semua gitu? Semoga teman-teman di luar sana baik-baik ya, stay healthy, stay safe gitu. Kalau sendiri apa kabar, Vin? Puji Tuhan sehat, Sehat. masih hidup, masih diberi nikmat kehidupan maksudnya. Nah, iya benar banget. Kalau masih hidup, saya juga masih hidup gitu Betul, kan. betul. Nah sebenarnya tujuan dari video ini sendiri tuh lebih ke kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Oke. Jadi Oke. aku di sini akan mengungkit sebuah tema Apa tuh? di mana yang kayaknya tuh cocok gitu dengan pengalaman hidup kamu gitu ya. Oke, boleh. Nah terus memang sebelumnya tuh perkenalan dulu ya. Aku mau perkenalan. Jadi nama aku Irene Sekar Ayunasi. Tapi teman-teman bisa manggil aku Kin. Aku mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi dari Universitas Sanata Dharma. Silakan, Pak. Kalau aku Emmanuel Afin Aditya, panggil aja Afin. Aku juga anak psikologi semester 4 di Universitas Sanata Dharma gitu. Kak Sanata Dharma di mana sih? Kamu tahu UGM? Kamu tahu apa? Yang itu Unika, Iya. Atmajaya. Nah, di tengah-tengahnya itu Sanata Dharma ya. Ya lebih tepatnya di Yogyakarta gitu ya teman-teman. Biar nggak pada bingung. Sanata Dharma di mana ya? Sanata Dharma di mana ya? Gitu. Kita universitas di Yogyakarta gitu. Nah sekarang kan ada perkenalan nih. Oke. Kamu di sini jadi apa sih? Aku di sini jadi yang nemenin. Enggak ya, aku jadi pembicara ya, apa gimana? Narasumber. Jadi aku mau pembicara. undang Afin ke sini untuk menjadi narasumber aku yang menurut aku sendiri juga sesuai banget sama tema yang bakal aku bawain gitu. Oke. Nah jadi pasti bertanya-tanya dong, apa sih temanya dari tadi Kak? Kayak kenapa? Tema terus ya? Ngomongin tema doang nggak dikasih tahu? Nah jadi tema video pada kali ini itu adalah resiliensi gitu. Jadi sebenarnya ya di dunia psikologi sendiri tuh kata resiliensi itu udah cukup awam lah, cukup udah sering tahu lah ya didengar anak gitu. psikologi ya. Cuma di sini karena memang video ini untuk umum, jadi aku bakal jelasin sebenarnya resiliensi itu apa sih gitu. Pertama-tama arti dari resiliensi itu adalah ketahanan. Ketahanan. Tapi lebih mengacu pada ketahanan diri dan ketahanan psikologis gitu. Oke. Dari beberapa sumber yang aku baca, resiliensi itu bisa disebut sebagai kemampuan untuk mempertahankan stabilitas psikologis dalam menghadapi stres gitu. Jadi, Stres. jadi kalau kamu menghadapi stres, bagaimana kamu mempertahankan kondisi mental dan psikologis kamu gitu. Ada satu lagi yang menurut aku tuh kayak lebih mencakup dari keseluruhan pengertian dari resiliensi sendiri itu Apa tuh? adalah jadi resiliensi itu mengacu pada adaptasi positif gitu atau kemampuan untuk mempertahankan dan mendapatkan kembali kesehatan mental meskipun menghadapi kesulitan. Jadi itu bagaimana cara kamu beradaptasi dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mungkin bisa dibilang membuat trauma gitu, traumatize gitu. Gitu. Dan kamu mengadaptasi itu menjadi lebih positif gitu. Oke. Begitu. Jadi memang pada hari ini kita bakal banyak banget ngebahas tentang resiliensi. Nah, nanti akan diberi contoh oleh dari narasumber kita dari pengalaman hidupnya ya gitu. Panggil aku Mr. Traumatize. Enggak teman-teman kayak gitu. Nah, kenapa sih pada akhirnya aku memilih resiliensi ini untuk sebagai tema besar kita pada hari ini? Jadi memang setelah aku baca-baca gitu kan, tema resiliensi ini tuh memang cocok gitu loh untuk keadaan kita sekarang, dimana yang masa pandemi ini gitu. Pasti dimana memiliki dampak yang sangat besar gitu dalam hidup gitu, dimana yang tadinya kita bisa ketemu aja gitu, bisa hahaha di luar sana tanpa melakukan prokes ya, atau mungkin dalam hati kayak aduh aku takut dia habis ketemu siapa ya, jangan-jangan dia bawa virus dan lain-lain gitu. Nah resiliensi ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang saat ini gitu untuk mempertahankan dirinya, mempertahankan kondisi psikologisnya gitu. Betul. Jadi
selain itu, jadi setelah aku baca-baca juga dari beberapa sumber, Banyak ya yang dibaca ya. banyak untuk Agak mungkin banyak videonya ya. memang banyak gitu Pak, biar reliable gitu, Oke, biar oke. valid gitu. Nah jadi itu memang ada beberapa studi yang mengatakan bahwa kalau kita memiliki tingkat resiliensi yang tinggi, yang cukup tinggi, kita tuh bisa mengembangkan keterampilan hidup seperti bagaimana kayak kita berkomunikasi, terus kemampuan yang realistis untuk membuat rencana hidup di kedepannya, dan mampu mengambil langkah yang lebih tepat gitu. Mengambil keputusan-keputusan yang Benar. dipakai di hidup ya. Gitu teman-teman. Jadi memang resiliensi ini merupakan sebuah hal yang penting gitu dalam hidup. Nah kan dari tadi aku udah ngasih tahu nih kayak teori-teorinya gitu. Terus kayak kenapa sih kita harus punya resiliensi dalam diri kita gitu. Coba Afin boleh nggak nih cerita-cerita tentang pengalaman hidupnya yang memang membutuhkan resiliensi yang cukup gitu. Apa ya? Pengalaman hidup menjadi seorang yatim kah? Enggak. Ya intinya adalah aku pengen sharing ke teman-teman terkait pengalaman hidup yang paling menguatkan resiliensiku ya mungkin ya. Itu adalah ketika aku kehilangan sosok ayah gitu. Teman-teman kan pasti punya kan yang namanya ayah dan ibu. Punya dong. Semua. Kalau enggak gimana lahirnya ya Pak? Iya makanya itu kan. Nah, gitu. Tapi aku secara pribadi sudah melewati titik di mana ayahku udah nggak ada. Ayahku meninggal karena waktu itu dia serangan jantung gitu. Jadi tiba-tiba aja gitu. Secara tiba-tiba. Dan aku waktu itu masih kecil, masih umur 4 SD. Sekitar 9 tahun, umur 9 tahun. Iya. Situ kayak ya trauma enggak, maksudnya kayak karena dulu masih kecil tuh jadi kayak lebih ke kaget, kayak shock tiba-tiba banget gitu loh, dan kehidupanku langsung berubah sejak dari itu. Waktu itu yang dirasakan seorang Afin itu apa? Sebagai anak kelas 4 SD tiba-tiba ditinggalkan oleh ayahnya. Rasanya itu lebih ke kayak apa ya? Mungkin gak biasa, aneh gitu, kayak yang awalnya dulu bangun pagi dibangunin bapak, terus diantar sekolah sama bapak, sampai pulang sekolah dijemput bapak. Nah itu terus berubah aja gitu kan, bapak udah gak ada kan. Terus berubah, aku juga harus pindah sekolah, jadinya harus mengenal banyak orang baru, jadi emang harus lebih adaptif juga sih gitu. Itu yang aku rasain pertama kali setelah ditinggal sama bapak. Jadi kayak kaget, semuanya tuh mengalami perubahan mulai dari segi keluarga juga berubah. Terus dari segi pendidikan juga pada akhirnya tadinya ada di sekolah A jadi harus pindah ke sekolah B. Iya. Gitu kan. Istilahnya tuh downgrade sih. Kalau masalah pendidikan tuh aku downgrade. Cuman ya kita jalanin lah ya. Nah, dari keadaan-keadaan yang berubah tuh yang menurut Afin pada saat itu paling berat tuh apa? Yang paling berat itu adalah ketika kita harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu dalam artian kalau aku pribadi, karena bapak ibuku guru, terkait dengan pendidikan aku tuh selalu disiapin sama mereka. Sebisa mungkin aku datang ke sekolah itu terima beres, yang penting udah proper. Cuman karena bapak udah gak ada, terus ibu juga kerja itu, dia tuh guru, cuman jam kerjanya itu dari siang sampai sore. Jadi kan kayak nggak pas nih akunya sekolah pagi sampai sore, siang, dianya tuh dari siang sampai sore. Jadi kita tuh nggak ketemu sebenarnya tuh. Nah, jadi aku harus bisa nyiapin apa-apa sendiri, mulai lebih peduli dengan pribadiku sendiri, juga apa ya? Sekarang tuh karena aku tuh basicnya tuh nggak suka berrelasi dengan orang, kayak cuman sekedar kenal aja sebenarnya. Cuman semenjak bapak nggak ada, kita harus bisa berbaur dengan orang lain, dan akhirnya ya sama saudara juga bukan mau nggak mau sih, lebih ke kayak harus menyapa lah istilahnya. Terus kalau ada acara-acara keluarga harus ikut gantiin bapak. Terus kalau ketemu teman-teman juga semakin bisa bergaul sih. Nah, dari cerita kamu tadi yang memang dari awal tuh selalu disiapin oleh bapak gitu ya. Bangun tidur juga sama bapak gitu kan. Selalu semuanya pokoknya disiapkan oleh bapak, dan memang
paling dekat lu dengan bapak gitu ya. Mm-mm. Nah, terus tuh hubungan kan berarti bisa aku simpulin, boleh nggak aku simpulin kalau Boleh, memang boleh. hubunganmu lebih dekat dengan bapak gitu dibandingkan dengan ibu. Jadi kan biasanya kan kalau orang biasa nih, Nah. anak cewek deketnya sama bapak, Hmm. anak cowok deketnya sama ibunya kan. Cuman kalau aku emang dari kecil aku lebih deket sama bapak karena jam terbangnya sama gitu loh. Nah, Kalau ibu kan benar-benar. yang tadi aku ceritain itu loh, Iya. ibu tuh baru pagi tuh beres-beres rumah, dari siang sampai sore itu di sekolah. Sementara aku dari bangun sampai siang sampai jam 2-an itu di sekolah, terus sampai rumah itu di rumah sama bapak, nggak sama ibu masih di sekolah gitu loh. Nah, setelah bapak nggak ada, nah hubungan kamu sama ibu tuh gimana? Yang sebenarnya bukan awalnya tuh bukan hubungan yang jelek sih, kayak hubungan yang tidak pernah ketemu aja pas hari biasa, cuma malam doang kan. Cuman ya karena bapak udah nggak ada, tiap hari sama ibu, dan juga aku pindah sekolah yang emang sekolahnya ibu, jadi apa apa bareng ibu. Ya itu kayak balik lagi deh, aku apa apa bareng ibu, apa apa sama ibu gitu sih. Jadi lebih mengenal sifat orang tuaku ya ibu itu. Makanya aku selama ini sama bapak. Jadi memang harus beradaptasi gitu ya. Iya, adaptasi Karena dulu. memang biasanya kan selalu sama bapak, sekarang apa-apa ya, mau cerita, mau ada apa juga, laporan pada akhirnya ke ibu. Nah, kan itu dalam segi keluarga nih. Nah, yang tadi kamu bilang, tadinya kamu bukan tipe orang yang suka bersosialisasi nih, ya kan? Nah, tapi sekarang harus pindah ke sekolah baru di mana kamu harus mulai bersosialisasi dari start, dari awal gitu. Nah, itu hubungan kamu tuh sama lingkungan sekitar, sama teman-teman kamu tuh gimana? Oke, jujur sebenarnya tuh di pas kelas 4 SD pindah ke kelas 5 itu kan udah beda sekolah kan, ke sekolahnya ibu. Aku tuh kebantu privilege kalau aku itu anak guru situ. Jadi kayak, oh ini anak Afin, anaknya Bu ini gitu loh. Kayak awalnya dikenal dari situ, terus aku mulai mencari teman yang memang menurutku cocok dengan kepribadianku. Yang itu yang pertama gitu. Aku tidak pernah mengkotak-kotakan sebenarnya. Cuman aku lebih milih orang yang cocok dengan kepribadianku biar lebih gampang aja ngomongnya gitu. Udah sih sebenarnya kayak di sekolah baru tuh asalkan mau berbaur dan mau mengikuti habit dan juga kebudayaan yang di sekolah baru itu aman-aman aja sih sebenarnya. Nggak ada yang permasalahan gimana gitu sih. Jadi memang pada dasarnya setelah mengalami kejadian kalau bapak tuh udah nggak ada gitu kan, nah cara-cara yang aku lakukan adalah keluar dari zona nyaman, terus mulai berbaur kembali dengan teman-teman di sekitar gitu. Dan jujur keluar dari zona nyaman itu cukup melelahkan buat aku pribadi dulu pas awal-awal. Karena kan yang awalnya dulu aku kayak pulang sekolah langsung ke rumah. Yang ini tuh kayak main dulu, terus kayak ketemu orang dulu. Itu tuh menguras energi buat aku. Cukup menguras energi. Cuman untuk sekarang-sekarang ini ya udah mulai terbiasa karena hidup sendiri juga kan di Jogja. Jadi ya emang harus terbiasa dulu sih. Iya, jam terbang itu harus tinggi kan. Terus kan itu udah berapa ya? Udah 10 tahun yang lalu ya bisa dibilang ya? Iya, kisaran 10 tahun. Nah, keadaan Afin sekarang gimana sih? Apa ya? Keadaannya Afin yang terkait itu ya, terkait dengan nggak ada orang tua, nggak ada bapak, nggak ada orang tua, yatim piatu tuh. Ya apa ya, sampai titik dimana udah bisa membercandakan, ngejokes. Ya itulah intinya ngejokes terkait itu gitu loh, kayak ya udah feel free banget gitu loh. Toh kalau di pikiranku toh orangnya juga udah nggak ada dan aku juga punya hidup sendiri, karena buatku sendiri tuh hidup itu 100% tanggung jawabku kan. Jadi kayak kalau nggak start with myself ya sama siapa lagi gitu. Benar. Terus dengan balik lagi ya kita ke masa yang kemarin, masa yang dulu waktu awal-awal bapak nggak ada, perubahan dalam diri Afin sendiri yang Afin rasakan. Perubahan tuh dulu yang aku tertutup, jadi lebih terbuka. Karena dulu aku apa-apa cerita sama bapak. Sekarang tuh aku bisa cerita sama orang lain, cukup bisa. Walaupun nggak semua orang ya. Jadi aku itu kayak punya ya dalam diriku ada orang yang bisa diajak cerita, ada yang orang nggak bisa diajak cerita gitu loh. Mungkin kalau sama ibu, sama pacar itu aku bisa kayak buka-bukaan banget gitu loh. Cuman kalau sama orang lain mungkin belum terlalu gitu.
itu sih lebih terbuka aja. Pernah muncul ini nggak sih kayak pikiran-pikiran negatif kayak iri kayak dimana kamu ngelihat anak-anak lain gitu datang ambil rapot sama orang tuanya atau kayak dibeliin mainan sama bapaknya gitu, pernah muncul nggak sih pada saat-saat itu? Jujur kalau yang terkait itu enggak, maksudnya kayak iri karena dia punya bapak itu enggak, karena aku tahu enggak enaknya punya bapak. Dimarahin kan lo, pasti dimarahin, apa-apa dimarahin sama bokap, tahu aku. Tapi nggak enaknya itu adalah ketika kadang-kadang kita mikir harusnya kalau gue ada bapak, gue tuh bisa sampai di sini nih. Tapi karena gue nggak punya bapak, gue cuma bisa nyampe di sini. Gitu. Jadi kayak mungkin lebih ke benefit dan privilege-nya yang nggak kita dapet itu dulu pas kecil tuh nggak kepikiran kayak itu, kayak ya udah just live aja itu, hidup aja gitu. Terus semakin gede, semakin kenal sosial, semakin kenal ekonomi, budaya dan lain-lain. Yeah. Itu tuh jadi kayak kepikiran harusnya gue punya privilege yang seperti ini nih gitu. Baik dari segi pendidikan itu sangat berasa sih. Dari segi pendidikan harusnya gue bisa sekolah di sini nih. Gue nggak harus sekolah di sini. Nah itu yang pertama kali berasa di aku. Gitu. Tapi ibu di sini juga bermain peran penting nggak sih, kayak ngajarin kamu gimana cara untuk bertindak, cara untuk melewati kesulitan gitu. Yeah. Nah yang kamu dapatkan tuh apa tuh yang paling penting tuh yang ibu ajarkan? Yang paling ibu ajarin adalah ketika kamu bukan siapa-siapa, jaga manners buat orang lain. Apalagi istilahnya tuh kita kan kayak dulu ada bokap itu punya, istilahnya di sekolahnya tuh punya kedudukan yang lumayan oke, dan ketika bokap udah nggak ada itu ya kita balik ke bumi kan istilahnya. Nah itu kita tuh harus istilahnya itu tahu diri dan juga ngerti kalau orang lain punya permasalahannya. Jadi kita itu kayak sebisa mungkin berjuang untuk diri sendiri gitu loh, nggak minta banyak pertolongan, nggak minta bantuan-bantuan yang memberatkan orang lain juga. Jadi emang lebih ke ya lu hidup 100% tanggung jawab lu gitu. Itu yang paling ditekenin sama ibu gitu. Makanya dan kamu udah gak punya bapak, kamu harus bisa gantiin posisinya. Acara keluarga datang, ketemu orang lain itu harus menyapa, harus do manners dan lain-lain, itu yang diajarin dia gitu. Nah setelah aku dengar nih jadi ceritanya Afin gitu. Nah, ini kita balik lagi ke teorinya. Itu memang resiliensi yang tumbuh dalam diri Afin itu tuh bisa dilihat dari banyak faktor gitu. Memang ada beberapa penelitian, beberapa studi yang membahas bahwa memang sumber resiliensi itu bisa dari mana aja. Nah, ada nih 3 sumber resiliensi ada tiga sumber resiliensi yang menurut para peneliti ini tuh faktor-faktor utama, sumber-sumber utama. Yang pertama tuh adalah personal gitu, dimana personal ini mencakup kayak kepribadian, terus self-efficacy, terus atau harga diri gitu, atau memang apakah kamu seorang yang optimisme atau tidak gitu. Nah itu tuh bakal meningkatkan resiliensi dalam diri gitu. Terus yang kedua itu adalah faktor biologis, gimana struktur otak kamu membentuk kamu gitu, fungsi kayak sistem syaraf gitu kan. Terus sistem hormon gitu. Nah karena memang sudah terbuktikan ya, memang sistem hormon ini tuh memang mempengaruhi kontrol diri dan lain-lain. Betul. Nah itu kenapa bisa menjadi sumber resiliensi gitu. Lalu yang paling terlihat nih sebenarnya dalam diri Afin ini adalah lingkungan sekitar ya. Nah dari dukungan sosial, hubungan kamu dengan keluarga kamu, dimana ya memang ternyata di sekitar kamu juga mendukung kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan. Dimana ada ibu yang selalu mengajarkan kamu tentang manners kamu, sikap kamu di luar harus seperti apa, mindset kamu gitu. Nah itu memang akan mempengaruhi tingkat resiliensi dalam diri gitu loh Afin. Iya. Iya guys, karena tadi ada anjing aku yang masuk ya tiba-tiba terus nusol di sini. Jadi kita balik lagi, kan setelah kamu melewati peristiwa yang sangat drastis ya, mengubah hidup kamu sangat drastis gitu kan, terus kamu sudah berhasil untuk melewatinya dengan baik pula. Nah, kira-kira hal positif apa dalam diri kamu yang
sebenarnya orang lain tuh jarang miliki gitu. Kayak mereka Ah, tuh oke. tidak punya karena mereka tidak mengalami hal tersebut Waduh. gitu. Kalian harus masa gini. Iya Enggak gitu, dong. maksudnya dalam diri kamu Oke, gitu. oke, oke. Apa Yang yang kamu Oke, rasakan? yang tumbuh di aku itu adalah dewasa secara pola pikir dan juga dewasa secara mental psikis. Itu cukup penting sih. Dan itu bukan cukup mendadak sih, kayak harus, karena ketika kamu kehilangan seorang ayah, role model lah istilahnya, kan banyak orang yang membuat bapaknya atau ayahnya itu menjadi role modelnya dia kan. Ketika kamu kehilangan seorang role model tuh, kamu setidaknya bisa make yourself your role model gitu. Kayak ya udah, setidaknya kamu mencoba untuk dewasa, mencoba menerima keadaan. Dan aku sekarang orangnya tuh tipikalnya tuh legowoan sih. Kayak Apa tuh arti legowo? legowo itu kayak ya terjadilah gitu loh. Cuman bukan berarti kalau kamu itu pasrah, ya beda ya. Legowo sama pasrah tuh beda. Kalau legowo tuh selama itu masih dalam kontrol kamu dan masih bisa kamu kontrol, lakukan yang terbaik. Yang di luar kontrol kamu tuh ya udah gitu loh. Itu yang namanya legowo sih menurut aku. Kayak aku mulai bisa memindsetkan itu. Jadi dampak terbesar yang dimiliki Afin oleh saat ini itu adalah sikap dewasa yang Sikap dewasa. ditumbuhkan dari kecil itu ya. Ya. Memang Afin keren banget guys. Enggak biasa aja. Kalian lebih keren kalian nih ya Bapak. Sip. Nggak gitu. boleh. Nah jadi dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol gitu, udah tahu nih teori-teorinya apa, terus sudah diberi contoh oleh peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Afin sendiri. Nah ini kita udah ada di penghujung acara nih. Sedih gitu ya. Ya ampun ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ini ya. Oke. Nah jadi teman-teman begitulah video kita pada hari ini. Memang resiliensi itu memang cukup penting gitu ya dalam diri gitu kan. Memang sangat penting gitu. Karena banyak orang di luar sana di mana yang bisa dibilang tingkat resiliensinya cukup rendah gitu. Pada akhirnya kalau mereka mengalami kesulitan atau stres, mereka kayak akhirnya terpuruk gitu. Mereka nggak bisa bangun lagi gitu. Nggak bisa menjalani hidupnya seperti semula gitu. Atau nggak berpikir jernih gimana sih cara aku melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Banyak juga dari studi-studi yang aku baca ya, yang di jurnal-jurnal yang aku baca memang ada perbedaan tingkat resiliensi antara anak yang masih memiliki orang tua lengkap gitu dengan seorang remaja yang ditinggal oleh salah satu orang tuanya atau keduanya gitu. Memang bisa dilihat bahwa tingkat resiliensinya cukup tinggi untuk yang sudah pernah ditinggal orang tuanya seperti kalian mau tingkat resiliensinya tinggi? Iya benar. Sebenarnya tingkat resiliensi itu bisa dapat dari mana aja. Iya, nggak perlu kehilangan orang tua. Nggak harus kalau itu nggak harus. Gitu. Memang banyak cara gitu untuk meningkatkan resiliensi. Salah satunya itu adalah berpikir positif gitu Afin. Jadi kayak gimana kita bisa melihat positif keadaan secara positif, kita juga pada akhirnya bisa mengambil tindakan-tindakan yang positif juga gitu. Nah, mungkin segitu aja untuk video kali ini gitu. Aku mau terima kasih banyak pada Afin. Aku juga terima kasih banyak buat Kinkin udah ngundang aku jauh-jauh ke Pakem untuk take video. Ya makasih ya Afin udah mau datang, udah mau sharing-sharing cerita kepada kita gitu gimana Afin menghadapi peristiwa yang mengubah hidupnya gitu. Terus mungkin ada satu patah dua kata untuk teman-teman di luar sana yang menonton. Oke. Boleh sih, boleh. Aku mikir dulu. Oke. Buat teman-teman yang lagi menjalani pendidikannya, tetap semangat apapun keadaan kalian. Hidup kalian 100% tanggung jawab kalian. Jadi kalian sebisa mungkin berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang kalian inginkan dan impikan. Gila. Bijak banget guys. Bijak banget teman-teman memang. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.